Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Adadanta dari kelas 1B Purwakarta Ceria, kampus CIR Pontianak. Hari ini saya akan menjelaskan apa saja hak dan kewajiban warga negara. Sebelum jauh ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban, dan apa itu warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan undang-undang. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang dipisahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan hak dapat dipahami sebagai HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan merupakan anugerah yang wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam keadaan yang dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara lain, hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi, seorang terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Adapun perkembangan HAM di Indonesia tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasukan hak asasi sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat dengan tulisan. Tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlu pembentukan pengadilan HAM. Adapun persoalan-persoalan HAM tahun 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terdapat perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang 1945. Adapun hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. Yang pertama, 1. Hak asasi pribadi, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan memilih agama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua, hak asasi ekonomi, hak memilih, hak manfaat, hak membeli, dan hak menjual. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. 4. Hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan. Hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. 6. Hak asasi dalam perlakuan sama, hukum, dan pemerintahan. Adapun kewajiban warga negara, pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 28, 30, dan 31. Yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, menjunjung hukum dan pemerintahan. Ketiga, menghormati HAM orang lain.
Yang keempat, tunduk kepada ketetapan hukum dan undang-undang. Yang kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kelima, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang ketujuh, mengikuti pendidikan dasar. Dan yang kelima, taat kepada negara. Adapun pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat merujuk pandangan para pemikir. 1. Kaum pluralis Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis Antonio Gramsci. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk mendapatkan kekuasaan yang baik. 3. Kaum sintesis Anthony Giddens menyatakan dua pandangan di atas kata kunci struktur negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara.